Pak Ustaz, ada seorang ustaz mengatakan, seseorang yang tidak mampu berdiri tegak, mereka boleh salat duduk. Kata ustazah tersebut, apabila seseorang itu salat di atas kursi, padahal dia mampu untuk salat duduk di bawah, di atas sajadah, yang dengan salat di atas sajadah dia mampu untuk sujud seperti biasa. Cuma apabila dia sujud, dia tidak boleh berdiri lagi karena berat. Itu sebabnya dia memilih untuk salat di atas kursi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kata ustazah tersebut, kalau dia mampu sujud, lalu dia salat di atas kursi, disebabkan karena salat di atas kursi dia tidak dapat sujud sebagaimana sujud biasa, padahal sujud biasa dia mampu lakukan kalau dia salat dalam keadaan duduk di atas sejadah. Bila itu terjadi, salatnya tidak sah, batal. Dan salat-salat yang dia buat cara begitu mesti diqada. Begitu lebih kurang kenyataan dari ustazah tersebut. Hadirin dan hadirat, sebagaimana ustaz telah sebut tentang pertanyaan yang serupa, sudah ustaz kira tak kurang dari 5-7 kali dah. Soalan yang sama ustaz dah jawab. Malah ustaz juga sudah buat video khas untuk salat duduk dengan penjelasannya. Salat duduk di zaman Rasul memang di bawah. Tidak ada riwayat Rasul salat di atas kursi. Akhir-akhir ini saja orang salat di atas kursi. Kita kena faham, pada asalnya hukum dalam Islam ada dua. Ada namanya azimah, ada namanya rukhsah. Azimah itu hukum asal, rukhsah hukum kelonggaran. Salat tidak sah kalau tidak wuduk. Mesti wuduk dulu. Itu hukum asal, azimah. Kalau tidak mampu berwuduk karena ketiadaan air atau karena disimin, karena aksiden, tangan patah, kaki patah dan lain-lain, sehingga tidak dapat berwuduk seperti biasa, boleh ganti dengan tayamum. Dan tayamum itu namanya rukhsah. Salat pada asalnya berdiri tegak. Khasnya salat fardu. Bila tak mampu, kata Nabi, boleh duduk. Bila tak mampu duduk, boleh baring. Begitulah dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah tayamum sebagai pengganti wuduk. Bukan hanya pengganti wuduk. Tayamum juga boleh sebagai pengganti mandi wajib. Walaupun yang disapu itu muka dan tangan. Dia tergantung pada niat. Niat wuduk, tayamum itu jadi pengganti wuduk.
Karena sakit tidak boleh mandi dengan air, baru tayamum, tetap muka dan tangan. Pembezanya adalah niat. Hadirin dan hadirat, bagi Ustaz, masalah rukhsah ini, dia sesuai dengan kemampuan seseorang. Bagi Ustaz, kita janganlah menghukum, kalau buat macam ini batal, kalau buat macam ini tak sah, kalau buat macam ini batal. Tak. Buatlah semampu yang boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia tidak diberatkan oleh Allah kecuali apa yang termampu. Ayat 184 surat Al-Baqarah, Allah menyebut, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Allah menyukai memberi keringanan kepada kamu dan Allah tidak suka menyusahkan kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, bila dua perkara itu, satu melaksanakannya susah dan satu lagi melaksanakannya ringan, kata Aisyah, Nabi lebih suka memilih yang ringan. Apalagi Nabi bersabda, ad-dinu yusrun, agama itu adalah mudah. Kalau kita dari KL pergi ke JB, Johor Bahru, sampai umpamanya dinilai, kita buat salat zuhur 2 rakaat, jamak dengan asar 2 rakaat. Boleh? Kita tidak buat zuhur saja 4 rakaat dinilai. Tak mau jamak. Asar nanti bila dah sampai di Johor. Boleh? Mana yang lebih mudah? Jamak kasar dinilai. Nabi suka yang itu, jamak kasar. Bukan, jangankan zuhur 4 rakaat dinilai, asar 4 rakaat di Johor. Kita buat jamak saja, umpamanya zuhur 4, asar 4 dinilai. Pun kata Nabi, buat 2 zuhur, 2 asar, 2 kasar dan jamak. Itu yang Nabi lebih suka. Oleh sebab itu kepada penanya, silakan lihat cara salat duduk yang Ustaz pernah buat, dan jangan kita sampai menghukum tak sah, ini batal, ini batal, ini batal. Itu pandangan Ustaz. Mungkin ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, terserah. Tapi itu pendapat Ustaz berdasarkan dalil-dalil tadi. Agama Islam itu agama yang mudah. Wallahu a'lam. Pertanyaan